Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima dari channel Imah Ayura. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, segera subscribe. Dan jika ini bermanfaat, segera di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Oke, pada hari ini kita akan sharing-sharing aja tentang program kehamilan. Buat kalian yang sudah lama menikah tapi belum segera mendapatkan momongan, harap bersabar dan jangan lupa tawakal kepada Allah. Jangan sampai kita berputus asa kepada Allah. Karena berputus asa kepada rahmat Allah bukannya menambah baik, malah menambah buruk keadaan. Oke? Jadi dalam program kehamilan itu banyak sekali unsur-unsur yang harus kita perhatikan agar program kehamilan itu berhasil. Setidaknya jika kita sudah menikah lebih dari 1 tahun, kita harus segera cek ke dokter apakah ada masalah pada rahim kita atau ada masalah pada pasangan kita. Misalnya jika haid kita tidak teratur atau sperma suami encer, itu perlu kita tindak lanjuti ke dokter. Bagaimana, apakah kita harus USG transvaginal atau program-program yang lainnya. Karena dalam masalah program kehamilan kita harus memperhatikan dari mulai kebiasaan kita sehari-hari. Banyak faktor-faktor yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai program kehamilan. Yang pertama, cara pola hidup sehat. Setidaknya dalam seminggu kita berolahraga sebanyak 3 kali. Dan dari segi makanan yang kita konsumsi, kita harus menghindari makanan yang siap saji seperti mie instan, minuman kaleng, dan masih banyak yang lainnya. Kita juga harus menghindari makanan yang mentah seperti telur mentah atau daging mentah, atau masih banyak makanan-makanan yang kita konsumsi mentah itu harus kita hindari karena itu bisa menyebabkan bakteri yang menghambat kehamilan kita. Kita juga harus memperhatikan berat badan kita ideal. Jadi jika kita kegemukan, kita harus diet, tapi dietnya dengan diet yang sehat. Jika suami kita yang kegemukan juga harus diet. Selain itu, kita harus memperhatikan apakah haid kita teratur atau tidak. Jika haid kita tidak teratur, segera ditindaklanjuti ke dokter agar dapat diobati secepatnya. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dalam program kehamilan adalah kita tidak boleh stres. Karena akibat kebanyakan ditanya oleh para netizen, kita kebanyakan stres memikirkan kenapa sih kita nggak hamil-hamil. Itu bisa membuat stres dan menghambat kehamilan. Kita harus enjoy dalam program kehamilan itu, tidak hanya ikhtiar saja, tidak hanya usaha kita saja, tetapi ada faktor yang jauh lebih penting, yaitu mutlak atas campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak memberikan kita rezeki memiliki keturunan. Jika kita biasanya hanya sholat 5 waktu saja, kita harus menambah sholat sunnah seperti sholat. Mengapa kita harus melakukan sholat tahajud? Karena sholat tahajud adalah perantara agar Allah mengabulkan doa kita. Karena di situ kita berbanyak doa setelah sholat, dan setiap hari saat kita melakukan aktivitas, kita perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selain kita menambah ibadah sunnah kita juga jangan melupakan doa para keluarga kita, terutama ibu kita. Kita meminta kepada beliau untuk mengikhlaskan doanya agar kita segera diberikan momongan. Karena dalam mendapatkan momongan itu juga atas ridho orang tua. Jadi faktor-faktor yang mendukung untuk berhasilnya program kehamilan harus sangat diperhatikan dan harus kita jaga selama program kehamilan.
Buat bunda-bunda yang sampai saat ini belum berhasil melakukan program kehamilan, bisa dicoba dengan madu dan minyak zaitun. Ini madu dan minyak zaitun dari JSR atau Jurus Sehat Rasulullah ala Zaidul Akbar. Ini sangat bagus untuk program kehamilan karena dapat menyuburkan sel sperma dan ovarium kita. Madu sangat baik untuk tubuh kita karena banyak mengandung asam amino, mineral, dan banyak sekali vitamin-vitamin yang terkandung dalam madu. Bukan madu saja dan segala produk lebah itu sangat baik untuk kesehatan kita, baik propolis, madu sangat baik untuk kesehatan tubuh kita karena banyak mengandung asam amino, mineral, dan banyak sekali vitamin. Jadi ini sangat baik untuk menyuburkan sel telur dan sel sperma. Ini madu JSR saya beli langsung dari produknya Zaidul Akbar. Ini sangat bagus karena dia adalah madu gold, yaitu campuran madu serta royal jelly, bipolan, serta propolis. Kita tahu sendiri bahwasanya produk lebah itu semuanya sangat bagus untuk kesehatan dan program kehamilan. Jadi untuk madu sebagai program kehamilan itu tidak diragukan lagi. Untuk minyak zaitun akhir-akhir ini dipercaya dapat membantu program kehamilan karena di dalam minyak zaitun mengandung asam lemak omega 3 yang sangat baik untuk kesuburan rahim dan menambah kualitas sperma. Jadi minyak zaitun ini juga saya beli di JSR langsung dari Zaidul Akbar. Nah, ini aturan pakainya kita minum 1-3 kapsul sehari. Misalkan pagi 1, siang 1, dan sore 1. Nah, minyak zaitun ini selain untuk program kehamilan juga bisa untuk kesehatan. Jadi minyak zaitun ini kita pilih yang bisa kita konsumsi langsung kita telan, bukan buat kita masak, karena ada yang minyak zaitun buat masak dan ada yang minyak zaitun yang bisa langsung dikonsumsi. Salah satunya dari produk JSR yang sudah praktis ini. Untuk madunya kita minum sebanyak 2 kali sehari, pagi dan malam hari, cukup 1 sendok makan. Ini madunya sudah mau habis ya. Ini madunya saya konsumsi setiap hari karena ini sangat baik untuk kesehatan. Pilih madunya yang madu gold untuk program hamil ya, bukan madu yang untuk kesehatan, tapi untuk madu yang program hamil yaitu madu gold. Oke, sekali lagi buat para pejuang hamil yang belum segera mendapatkan garis 2, jangan patah semangat, tetap berikhtiar, tetap usaha. Jika satu belum sukses, cari alternatif lain, cari tips-tips yang lain untuk program kehamilan. Ingat, dalam ikhtiar kita tidak hanya dengan ikhtiar saja, tetapi harus dengan keyakinan yang kuat kepada Allah SWT, berprasangka baik, insya Allah hasilnya akan baik. Jangan lupakan Allah dalam setiap ikhtiar kita. Ikhtiar, dan tetap semangat, jangan lupakan Allah pada setiap ikhtiar kita. Karena kita tidak tahu ikhtiar mana yang akan diijabah Allah untuk kita mendapatkan garis 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.